العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا الله بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلى حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وصحابته والصحابة والتابعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولي سيدنا علي بن عبد الله بن عبد الجبر الشهيد سيدنا ابن العباس المسيد وطيل سكن بن القول سيد عبد الله بن الصديق الغمان الحسني ولمولانا ورب ربنا سيدنا الشيخ يسر الرشدي الحسن يسر سلسلة الرشاد هذا قيس التقيس ثم نقص خصوصا لمن حضر في هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدتنا وأساتذتنا وعلمنا وزوجاتنا وأولادنا وجماعتنا وتلاميذنا ولمن أحبنا ولمن نحبه ولمن أوصانا بالدعاء ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين والأحياء منهم والأموات وبنية قضاء حوائج المسلمين في أي مكان وفي أي مكان حلوا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا من نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. من كتاب صحيح الإمام المسلم للإمام الحافظ أبي الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء. باب fi bayani wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahli Misra. Bab menjelaskan tentang wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mesir. Sehingga dulu awal-awal sampai ke Mesir ada tulisan-tulisan banyak ya di dinding-dinding kota. Ahlul ardul mahrusah. Jadi Mesir itu adalah bumi mahrusah yang dijaga. Itu Mesir ardu al-mahrusah. Sehingga sampai sekarang akhirnya terjawab oleh hadis ini bahwa yang dimaksud ahlul mahrusah atau bumi tempat yang terjaga itu adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Mesir. Dari hadis yang akan kita baca ini. Kenapa? Karena dari Mesir itu ada hubungan rahim dan ada hubungan besan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan rahim dengan siapa? Bahwa Hajar ibunya Ismail itu dari Mesir. Siti Hajar ibunya Ismail ya, ananda dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari Mesir. Dari Bahnasa ya, dari daerah namanya Bahnasa. Dan Maria Al-Qibtiyah ibu dari Ibrahim. Ibrahim ini putra Nabi yang meninggal di umur 17 bulan meninggal. Itu juga dari Mesir Bahnasa, sehingga ada hubungan rahim dengan Siti Hajar dan hubungan besan dengan Maria Al-Qibtiyah.
Al-Iqtiyah ini budak yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis, Raja Mesir, kepada Nabi dan diterima oleh Nabi SAW. Dan lahirlah seorang namanya Ibrahim, ya, anak dari baginda sallallahu alaihi, yang meninggal di umur 17. Jadi ada hubungan kekerabatan dan hubungan besan dengan Nabi Muhammad SAW. Mesir itu ada hubungan itu, ya. Sehingga doa-doa baik itu, ya. Sehingga wasiat dari Nabi Muhammad SAW kepada ahli Mesir itu juga baik. Bab wasiat Nabi SAW bi ahli Mesir. Bab menjelaskan tentang wasiat Nabi kepada ahli Mesir. Wa anhu bi qala hadatsani Abu Tahir qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Harmalatu wa qala wa hadatsani Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsana Ibnu Wahab qala hadatsani Harmalah wa Ibnu Imran at-Tujibi an Abdurrahman bin Shumasah al-Mahri qala sami'tu Abu Dzar yaqul, saya mendengar Abu Dzar pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sataftahuna ardan yudhkaru fiha al-qirat, kalian nanti akan membuka, akan menaklukkan satu tempat, satu negeri yang yudhkaru fiha al-qirat, yang disebutkan di dalam negeri itu al-qirat. Qirat itu apa? Satu ukuran, kalau bahasa kita kan ada ukuran untuk mengukur jarak bumi, ya. Ada pakai kilo, ya. Mungkin kalau di negara lain entah apa lagi namanya, kalau gitu kan kilometer, ya, ini ya sentimeter, itu kan cara kita menghitung. Atau ini satu hektar, ya. Lalu ini satu kalau 2 hektar itu apa namanya? Tumbuk, kapling, ya gitu ya. Itu kan bahasa kita. Dan itu pun tidak tahu di negara lain pakai atau tidak. Cuma dalam istilah qirat ini istilah yang digunakan untuk menghitung jarak bumi, ya, untuk ngitung jarak tanah. Dan itu hanya dipakai di Mesir, qirat, tempat lain tidak dipakai. Sehingga Nabi ini tanda mukjizat Nabi Muhammad SAW bahwa kalian nanti akan menaklukkan satu tempat yang mereka menggunakan istilah dalam menghitung luas tanah dengan istilah qirat. Nah, ini mukjizat Nabi, padahal tidak pernah Nabi ke sana, ya. Itu yang dimaksud adalah fastausu bi ahliha khaira, maka berwasiatlah dengan penduduknya dengan baik, ya. Di sana di Mesir, ya, tempatnya Siti Hajar dan tempatnya Maria Al-Qibtiyah tadi. Maria Al-Qibtiyah adalah budak baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Siti Hajar adalah istri dari Nabi Ibrahim, lahirlah Nabi Ismail, ya. Itu dari daerah namanya Bahnasa, dan di sana tempat 5.000 sahabat diwafatkan saat ketika penaklukan Mesir di Bahnasa namanya. Itu biasanya orang pelancong mau ziarah pasti datang ke Bahnasa. Itu ada sekitar 5.000 sahabat. Dan di situ ada satu pohon, konon katanya itu adalah tempat saat ketika Siti Maryam sakit dari rasa mau melahirkan. Lalu setelah lahiran beliau bersandar di satu pohon, dan waktu kami ke sana itu katanya ini pohonnya masih ada sampai sekarang. Tapi ini wallahu alam, ya. Katanya saat itu disebutkan begitu. Masih ada pohonnya sampai sekarang. Ya, pohon saat ketika Siti Maryam, ya. Siti Maryam ketika lahiran sakit dan beliau bersandar dan berlindung dari panas matahari pakai pohon itu, ya. Di situ Siti Maryam dari situ. Dan di kaidah mengatakan tidak ada satu tempat yang diwafatkan orang soleh kecuali tempat itu diberkahi. Ini kaidah, Pak. Tidak mungkin ada orang soleh wafat di tempat yang tidak baik. Semuanya Allah akan letakkan, kecuali beberapa contoh pengecualian kehendak Allah, ya. Tapi secara umum pasti Allah akan memuliakan seseorang yang meninggal di tempat yang mulia sesuai dengan siapa orang yang meninggal. Orang-orang soleh akan ditempatkan di orang soleh. Kecuali ada beberapa contoh, itu bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ajaib di Mesir itu ulama-ulama besar dunia cuma numpang ninggal di Mesir, ya. Banyak kisahnya. Imam Syafi'i yang masyhur, ulama mazhab kita, ya, lahir di Gaza, besar di Mekah, umur 15 tahun hijrah ke Madinah. Setelah ke Madinah pergi ke Irak, dari Irak pergi ke Mesir, dari Mesir balik lagi ke Mekah, dari ke Mekah balik lagi ke Mesir, meninggalnya di Mesir. Imam Asy-Syadzuli dari Maroko berangkat haji sudah siap-siap bawa kain kafan, sehingga ditanya, ngapa bawa kain kafan wahai Imam?
Wa fi Humaitsarah saufa tara. Di Humaitsarah kalian akan tahu apa yang akan terjadi, ngapa kapan. Ternyata ninggal di situ sudah disiapin kapan. Oh, kita sekarang nyiapin kapan, matinya entah kapan. Itu memang isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini meninggalnya di Mesir ya, nama daerah Humaitsarah. Sampai sekarang nama daerahnya Humaitsarah. Ada yang mengatakan bahwa Humaitsarah itu dulu enggak tempat daerah ini. Sampai sekarang pun kalau ke situ itu gersang, panasnya. Panas luar biasa karena daerahnya sudah ke arah selatan. Panas itu sama kayak Sudan, sudah ke ujung utara Sudan. Itu panas. Ya, saya tanya sama warga situ, ini kalau kalian mau air kayak mana, mau minum, mau mandi gimana? Harus bawa dari luar tetap karena tidak ada sumber air. Batu, bawa tuh batu nih, batunya panas luar biasa. Tapi betah di sini, saya heran. Mungkin kalau ukuran orang Indonesia tinggal di situ tidak betah, tapi itu tadi berkahnya Imam Syadzuli yang mengatakan fi Humaitsarah saufa tara. Di Humaitsarah kalian akan lihat tempat yang tandus, yang cuman bebatuan, jauh dari perkotaan, tapi sekarang jadi sangat ramai. Ramainya itu cuman karena Imam Syadzuli. Yang saya heran tuh jalan ratusan kilo itu cuman menuju makomnya cuman. Jadi bukan ke sana sekalian lewat ke sana ada kampung, enggak ada desa ataupun ada kota, enggak. Jadi kampung tuh sepanjang-panjang ratusan kilo jalan itu dibuat cuman untuk menuju makom itu. Sepanjang jalan bagus itu sepi. Ke sana pun cuman menuju makom ratusan kilo. Kalau dari Kairo pun sekitar 1.200 kilo jaraknya. Dari Kairo menuju Humaitsarah. Perjalanan 12 jam. Sama kayak tol, padahal jalan biasa. Ya. Lari-lari 100 standar itu 12 jam sampai Humaitsarah. Itu bentuk dari karomahnya Imam Asy-Syadzuli. Jadi banyak kuburan-kuburan orang soleh ya di sana. Ya Rabi'atul Adawiyah yang masyhur, kita tahu cerita kisah wali wanita Rabi'atul Adawiyah itu di Mesir, dekat makamnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Laits, sahabat Uqbah bin Amir juga di Mesir. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya juga di Imam Izzuddin bin Abdus Salam juga banyak pengarang-karang kitab yang terkenal di ulama-ulama tempo dulu meninggalnya di Mesir. Fa idza ra'aitum rajulaini, apabila kalian melihat dua orang laki-laki, ini ucapan baginda SAW kepada Abu Dzar, apabila kalian nanti melihat dua orang laki-laki yaqtatilani yang saling bergocok-gocokan fi maudhi'il labinah, tentang letak tanah, mengukur tanah, berebut, ini kau lebih sejengkal, ini kurang sejengkal, fakhruju minha, kata Nabi SAW, keluar dari perselisihan. Karena setelahnya ini kan terjadi seperti itu ya. Dan itu tanda bagi dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala famar Rabi'ah wa Abdurrahman bin Syurahbil bin Hasanah. Lalu Abu Dzar melewati seseorang namanya Rabi'ah dan Abdurrahman bin Syurahbil bin Hasanah. Yatanaza'ani fi maudhi'i labinah, yang sedang berselisih paham tentang letak posisi tanah. Ukur-ukuran tanah ini lebih, ini kurang, ini dan lain-lain. Fakhraja minha. Lalu Abu Dzar keluar darinya, langsung ingat bahwa Nabi pernah mengatakan begitu, langsung ingat kalimat itu, langsung keluar dari perdebatan itu. Tanda kenabian ya. Wa anhu biqal hadatsani Zuhair bin Harb wa Ubaidullah bin Sa'in qala hadatsana Wahb ibn Jarir qala hadatsana Abi Sami'tu Harmalata al-Misri yuhaditsu an Abdurrahman bin Shumasa an Abi Basrah an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sataftuhuna Misra, kalian akan menaklukkan Mesir, wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat, dan itu adalah bumi yang disebut juga dengan qirat ya. Qirat tadi yaitu cara pengukuran jarak tanah. Fa idza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha, kalau nanti kalian menaklukkan kotanya, menaklukkan daerahnya, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. Fa innalahum zimmatan wa rahimah. Dalam riwayat lain dikatakan zimmatan wa sihra, karena mereka itu punya hubungan rahim dan punya hubungan besan dengan kami. Ya, rahim tadi dengan siapa? Siti Hajar. Kalau besan dengan siapa? Siti Maria Al-Qibtiyah ya, selaku ibunda dari Ibrahim, anak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Ibrahim ya, ada nama anak Nabi SAW namanya Ibrahim, meninggal di umur ke-17 bulan, masih kecil.
Fa idza ra'aita rajulain yaqtasiman fiha fi mawdi'i labina fakhruj minha. Apabila engkau melihat dua orang laki-laki sedang berselisih paham tentang letak tanah, maka keluarlah darinya. Qala fara'aitu Abdurrahman ibn Shurahbil bin Hasanah wa akhahu Rabi'ah yaqtasimani fi mawdi'i labina. Lalu saya melihat ada Abdurrahman bin Shurahbil bin Hasanah dan saudaranya Rabi'ah sedang berselisih paham tentang letak tanah. Fa kharajtu minha, lalu saya keluar darinya. Babun fi bayani fadli ahli Oman, bab menjelaskan tentang keutamaan ahli Oman. Ahli Oman itu zaman sekarang tuh Bahrain, negara kaya, Bahrain. Wa anhu bi qala hadatsana Sa'id bin Mansur qala hadatsana Mahdi bin Maimun an Abi Al-Wazi' Jabir bin Amr Ar-Rasibi sami'tu Aba Barzah yaqul ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ila hayyin min ahya'il Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat ke salah satu daerah dari daerah di Arab. Fasabbu wa darabuhu, lalu mereka orang Arab itu mencela dan memukul utusan Nabi tersebut. Faja'a ila Rasulillah fa akhbarahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan. Sampai sana saya dipukul-pukul, sampai sana saya dicela-cela, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul menjawab, lau anna ahla Oman ataita ma sabbuka wala darab. Kalau seandainya negara Oman yang kalian datangi, mereka tidak akan mencelamu dan tidak akan memukulmu. Jadi kalau yang kalian datangi itu adalah negara Oman atau sekarang itu Bahrain, mereka tidak akan mencela dan memukul. Ini keutamaan negara Oman, ya, negara Bahrain. Babu dzikri kadzab Tsaqif wa mabiriha, bab menjelaskan tentang Nabi menyebut kadzab pendusta Tsaqif dari kelompok Tsaqif, dari Bani Tsaqif, wa mabiriha dan pelaku kriminal darinya. Jadi nanti Nabi menyebut bahwa ada dari Tsaqif itu dia pendusta dan pelaku kriminal besar. Ini ceritanya luar biasa nih, Pak. Kalau kita melihat suatu kezaliman yang terjadi, tengok nih kisah bagaimana Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi melakukan terhadap umat muslim, termasuk kepada sahabat Nabi. Wa anhu bi qala hadatsana Uqbah bin Mukram al-Ammi qala hadatsana Ya'qub ya'ni ibn Ishaq al-Hadrami qala akhbarana al-Aswad bin Syaiban an Abi Naufal ra'aitu Abdullah bin Zubair ala aqabatil Madinah. Saya melihat Abdullah bin Zubair, kata Abi Naufal, ala aqabatil Madinah, di luar batas kota Mekah ke arah Madinah. Sudah meninggal, jenazahnya tidak dikubur-kubur, sudah dibunuh, jenazahnya tidak dikubur-kubur. Qala faja'alat Quraisyun tamur alaihi wan nas, lalu orang-orang Quraisy melewati jenazahnya. Orang Quraisy kan sangat cinta sama Az-Zubair, Ibnu Zubair. Apa dia gawinya ibadah, sholat, ibadah, ikhlas. Dibunuh. Lalu jenazahnya seminggu, ada yang mengatakan seminggu tidak dikubur. Di mana macam disalib, jenazah disalib. Jadi orang-orang lewat nengokin jenazahnya. Orang soleh ini yang dibuat. Ya. Faja'alat Quraisyun tamuru alaihi wan nas, lalu orang-orang Quraisy dan manusia melewatinya. Ini menyakitkan, tapi tidak berdaya untuk bisa melawan. Jenazah orang soleh, sahabat, dibunuh. Setelah dibunuh posisinya apa? Disalib. Disalib. Hatta marra ali Abdullah bin Umar bin Khattab, sehingga lewatlah Abdullah bin Umar bin Khattab, putra dari sahabat Umar bin Khattab. Fa waqafa alaihi faqala, lalu Abdullah bin Umar bin Khattab berdiri di jenazahnya Abdullah bin Zubair. Faqala assalamu alayka ya Aba Khubayb, assalamu alayka ya Aba Khubayb, assalamu alayka ya Aba Khubayb, 3 kali. Jadi ini bagian dari kesunahan, boleh saat kita ziarah kubur mengucapkan salamnya 3 kali, mengikuti sunnah Abdullah bin Umar. Ya, artinya apa? Orang yang sudah meninggal walaupun belum dikubur, mereka hidup dan merasakan apa yang dilakukan oleh orang yang hidup, termasuk mengucapkan salam, dia menjawab. Ya, tapi jawabannya tidak dengar. Ya, seandainya didengar, ya kita tidak mau dengar juga, Pak. Bagaimana saat ketika ziarah, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya bagaimana jawabannya? Mereka menjawab,
Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yamurru ala qabri akhihil muslim kana ya'rifuhu wa sallama illa warada alaihi salam." Tidak ada dari muslim manapun yang melewati menziarahi kuburan saudaranya muslim yang dia kenal lalu ngucapin salam, kecuali yang dikubur jawab salam, waalaikumsalam, yang jawab salam. Kita kurang yakin saja, kurang merasakan. Nek dirosok-rosok, no ya, kalau dirasakan ya akan terasa jawabannya gitu. Assalamualaikum 3 kali. Assalamualaikum ya Aba Khubaib. Ama wallahi laqad kuntu anhaka an hadza. Demi Allah, bukankah aku pernah melarangmu dari perbuatan ini? Apa? Ibnu Zubair ini berselisih dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang jadi pemimpin saat itu. Masalah inilah, masalah politik. Abdullah bin Umar sudah sering menasihati kepada Ibnu Zubair, sudahlah, ini permasalahan ini makin pelik nih. Kau ikut campur makin susah hidupmu nanti. Kata Abdullah bin Umar. Sampai 3 kali setelah meninggal, laqad kuntu anhaka an hadza. Sungguh saya dulu pernah melarangmu kan? Ngomong kepada jenazah tadi. Ama wallahi demi Allah, laqad kuntu anhaka an hadza. Demi Allah, sungguh aku pernah larang kan? Ama wallahi laqad kuntu anhaka an hadza. Demi Allah, pernahkah aku larang dirimu atas perbuatan ini? 3 kali juga ngomong itu. Ngomong ke jenazahnya Abdullah bin Zubair. Sudah pernah aku kasih tahu, janganlah susah begini. Gitu kan? In kunta ma'alimtu sawwaman qawaman. Jika aku tidak mengetahui tentang dirimu kecuali engkau tuh ahli puasa, ahli qawam, ahli qiyamul lail, siang puasa, engkau malamnya adalah ahli tahajud, gitu ya. Ngomong ke Abdullah bin Zubair, wusulan lirrahim, senang nyambung silaturahim, engkau tuh orang baik gitu loh. Wallahi demi Allah, la ummatun anta asyarruha. Sungguh umat engkau adalah yang paling jelek. Karena Hajjaj bin Yusuf mengatakan dari mimbar, mengatakan umat paling jelek ini adalah Zubair. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini sebagai pemimpin saat itu, kalau ada khotib mengatakan, khotib harus mengucapkan yang paling jelek itu adalah Az-Zubair, Abdullah bin Zubair. Jadi kata Abdullah bin Umar, sungguh umat engkau yang paling jeleknya, la ummatu khairin, adalah umat yang paling baik. Sebenarnya engkau itu adalah orang yang paling baik. Kejam. Kita sambung lagi ceritanya. Tsumma nafadha Abdullah bin Umar, kemudian selesai, berjalanlah Abdullah bin Umar. Fa balaghal Hajjaj mauqifu Abdullah wa qawluhu. Lalu Hajjaj bin Yusuf yang saat itu menjadi pemimpin, sampailah kondisi Abdullah bin Umar itu pernah dengar kabar. Abdullah bin Umar itu pernah lewat sini, lewat ngikuti jenazahnya ini. Jenazahnya siapa? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Fa arsala ilaihi, lalu mengutus kepadanya, fa unzila an jiz'ihi, lalu jenazahnya Zubair diturunkan dari salibnya. Fa ulqiya fi quburil yahud, yang paling ganas lagi apa? Jenazahnya itu dicampakkan di kuburannya orang-orang Yahudi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, kejam ya, sahabat lo, ahli ibadah, jenazahnya digitukan, seminggu tidak dikuburkan, ya, jadi tontonan orang yang lewat di Mekah, orang Quraisy. Sudah meninggal 1 minggu baru dikubur. Kuburnya di mana? Di kuburannya orang Yahudi. Tsumma arsala ila ummihi Asma binti Abi Bakrin, kemudian mengutus kepada ibunya Az-Zubair, siapa? Asma binti Abi Bakrin. Fa'abat an ta'tiyahu, lalu ibunya enggan untuk mendatanginya. Maksudnya apa? Suruh datang menemui Hajjaj bin Yusuf, panggil ibunya. Biar makin apa? Biar makin menyakiti. Fa'ada 'alaiha Rasul, lalu kembalilah utusan itu. Utusan tadi yang datang dipanggil Hajjaj sana, tak mau, dah balik lagi. La ta'tiyanni aw la ba'athanna ilaika man yashabuki biqurunik. Kata Hajjaj bin Yusuf, suruh ngomong lagi, kalau tidak mau datang, nanti akan ada orang yang mau datang paksa akan menarik rambutmu. Kurun itu ya, rambut yang diginikan, dikepang. Ya, zaman orang Arab dulu banyak rambutnya dikepang-kepang. Jadi datang ke sini, kalau tidak akan ada orang yang datang menjemput paksa dengan menarik rambutmu secara paksa. Nah, gitu. Qala fa'abat, tidak mau, tetap kuat ya. Siapa? Asma binti Abi Bakrin. Waqalat, dan mengatakan, wallahi la atika, demi Allah aku tidak akan mendatanginya
hatta tab'atsa ilayya man yashubuni biqurin, sampai betul orang yang nak nantang saya nak ngambil rambutku memang datangnya. Oh, aku tidak mau datang, sampai orang yang dimaksud itu datang dan sini ngambil rambutku, ambil lah ke sini. Wah, sembarangan orang ya. Qala faqala aruni sibtayya, lalu kata Hajjaj bin Yusuf, mana sendalku? Fa akhadana alaihi, lalu ia mengambil dua sendalnya. Tsumma talaqa yatawadzafu, lalu dia berangkat dengan begitu cepat. Hatta dakhala alaihi, sampai menemui dengan Asma binti Abi Bakr. Jadi Hajjaj ketemu Asma binti Abi Bakr. Faqala kaifa ra'aitini sana'tu bi aduwillah. Apa katanya? Apa pendapatmu? Ya. Pendapatmu apa tentang apa yang aku lakukan dengan musuh Allah? Jadi Hajjaj ini mengatakan Ibnu Zubair sebagai musuh Allah. Jadi ini memang masalahnya masalah beda pendapat itulah. Mengatakan ini pendapatnya begini, jadi dia sesat, jadi dia salah, jadi dia musuh Allah. Nah, gitu. Intinya beda di pendapat. Karena Hajjaj bin Yusuf juga sebagai Muslim, sama kekejaman Muawiyah, ya tak? Ya dia tetap Muslim. Dengan Muawiyah ceritanya tahu ya, perbedaan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, sama Muslim, beda di masalah pendapat. Qalat, lalu berkata Asma binti Abi Bakr, ra'aituka absata alaihi dunyahu, saya melihat bahwa engkau merusak dunianya Zubair. Kenapa? Karena engkau merebut kekuasaan Zubair. Hajjaj bin Yusuf mengambil kekuasaan Zubair. Karena saat itu yang mau jadi khalifah saat itu adalah Zubair, Abdullah bin Zubair. Tapi engkau merenggut dan engkau merusak dunianya. Wa absada alaika akhirataka, tapi dia Zubair merusak akhiratmu. Kenapa? Karena engkau telah membunuhnya. Nanti pahala-pahalanya dirimu akan masuk ke dalam timbangan Zubair semuanya. Oke, kamu merusak dunianya, tapi akhiratmu terusak. Nah, pinternya nak ngomongnya nak. Orang kalau menzalimi kita, lalu dia bangga dengan kezaliman kita, ngomong, kamu merusak duniaku, tidak apa-apa, tapi aku telah merusak akhiratmu. Itu kalimat yang diucapkan Asma binti, cerdas. Balaghani annaka taqulu lahu ya bana dzatin nitaqaini, telah sampai kepadaku sesungguhnya engkau pernah berkata tentang Az-Zubair, wahai anak dzatin nitaqaini, anak yang memiliki ikat pinggang. Siapa? Anak dari ibu yang punya ikat pinggang. Ana wallahi dzatun nitaqan, sayalah yang dimaksud, kata Asma, saya adalah orang yang punya ikat pinggang. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari dua ikat pinggang itu, fakuntu arfa'u bi ta'ama Rasulillah, saya adalah orang yang mengangkat makanan Rasulullah, wa ta'amu Abi Bakrin minad dawabi, dan makanan Abu Bakar saat ketika Abu Bakar dan Rasul berada di gua. Saya ini, Asma ini, saya yang bawa makanan ke atas. Sehingga kalau nak naik ke atas harus diikat pakaian ini, pakai ini toh, atau pakai apa namanya ini, pakai leca apa, ikat pinggang. Jadi Rasul itu menggelar Asma binti Abi Bakar dengan dzatun nitaqaini, orang yang punya dua ikat pinggang. Satu ikat pinggang adalah saat ketika Asma binti Abi Bakar naik ke atas bukit gua mau ngirim makanan kepada Nabi. Karena anaknya ini kan anaknya Abu Bakar, dia yang menaik ke atas. Oh, ini perempuan tangguh, dia harus pakai ikat pinggang naik ke atas. Coba perhatikan orang yang pergi ibadah umroh atau haji, pergi ke atas bukit sana. Ini kalau sudah orang yang tidak sehat susah naik ke atas. Wah, kakinya yang muda-muda adalah pegel pinggang. Itu sekarang sudah ada enak, sudah ada pegangan, sudah ada tangga. Kalau zaman dulu kayak mana orang naik bukit? Jadi terjal gini. Nah, Asma binti Abi Bakar naik ke atas ngirim makanan untuk Rasul dan Abu Bakar, sehingga digelar dzatun nitaqaini. Itu gelar untuk Asma binti Abi Bakar. Apa? Dzatun nitaqaini. Wa amal akhar fa nitaqul mar'ati allati la tastaghni anhu. Adapun yang kedua adalah maka ikat pinggang seorang wanita yang tidak bisa terlepas darinya, mesti pakai ikat pinggang terus. Ya. Itu adalah siapa? Adalah Asma binti Abi Bakar. Maksudnya apa? Dapat kemuliaan dari Nabi. Amma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kami
anna fi Thaqif kadzaban wa mubira, bahwa ada di kabilah Thaqif, Bani Thaqif itu ada pendusta dan pelaku kriminal. Fa ammal kadzab fara'ainahu, adapun pendusta kami sudah tahu. Ya, siapa? Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Dia ngaku Jibril datang kepadanya, ngaku nabi. Pendusta itu ya, siapa? Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Dari Tsaqafi juga pendusta. Nah, ini yang disebut sama Nabi. Ada dari kelompok Thaqif seorang pendusta. Yang pertama adalah Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Wa ammal mubir, adapun pelaku kriminal yang dimaksud, fala yakhaluka illa iya, saya tidak meyakini kecuali cuma dialah, Hajjaj bin Yusuf. Ya kau yang datang ini Hajjaj bin Yusuf, itu yang disebut sama orang sebagai mubir, sebagai mujrim, sebagai pelaku kriminal, sebagai pendosa, gawinya bunuh orang. Qala faqama anha, lalu berdirilah Zubair, Hajjaj bin Yusuf, walam yuraji'ha, tidak lagi mau datang ketemu Asma. Lah kena mental zaman sekarang istilahnya. Kadang-kadang tuh kalau sudah ketemu ibu-ibu ngamuk gitu mental, Pak. Coba dah, ya dah. Bapak-bapak tuh kalahnya sama ibu-ibu. Lo serius. Kalau sudah apa? Nah, mental, Pak. Nah, ini begitu Asma binti Abi Bakar dengan begitu mentalnya yang kuat. Sekelas Hajjaj bin Yusuf yang tega membunuh Zubair pun kena mental dibuatnya pas datang itu. Siapa tidak Hajjaj bin Yusuf datang, kalau tidak mau datang ke sini, nak ada orang yang jambak rambut, nak maksa. Aku tidak mau datang sampai ada dia yang jambak rambut aku. Itu tidak mental kuatnya itu. Seorang wanita, Asma binti putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala ala wa ala bisawab. Alhamdulillah. Jadi siapa tadi? Seorang kadzab tadi, Mukhtar ibni Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Lalu mubir siapa tadi? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi Nabi mengatakan ada orang dari Bani Thaqif, dua orang, yang pertama pendusta, yang kedua adalah mubir atau pelaku kriminal. Kadzab yang pertama yang dimaksud Nabi adalah Mukhtar ibni Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Ini Ats-Tsaqafi, orang Ats-Tsaqafi. Lalu yang kedua mubir siapa? Pelaku kriminal Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, sama-sama dari Tsaqafi. Yang shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain amin min kitabil khasa'is al-ummatil muhammadiyah ya Abu Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin 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 ya rabbal alamin. Masih tentang keutamaan sedekah. As-sadaqatu khairu abwabil birri, sedekah itu sebaik-baik pintu kebaikan. Kita lanjutkan. Wa min fadailis sadaqah, dan termasuk dari keutamaan sedekah, annaha idza kanat ala dzawir rahim, sesungguhnya sedekah itu apabila terhadap dzawir rahim, orang yang memiliki hubungan rahim, ya masih keluarga, masih kerabat, ya, orang yang punya ada kaitan lah secara sedulur ya. Fa inna ajraha mudha'afun, sungguh balasannya dilipat gandakan. Jadi beda sama orang biasa. Misalnya gini, ada orang miskin di kalangan orang rahim kekerabatan, dulur yang susah, itu lebih afdol dibantu dan diberikan daripada orang yang luar. Wa an Salman bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, bersedekah kepada orang miskin itu adalah sedekah. Wa 'ala dzabir rahim thintani, dan kepada orang sedekah kepada orang yang memiliki hubungan rahim, thintani, dapat dua. Shadaqatun wasilatun, dapat sedekah, dapat silah, dapat sedekahnya, dapat hubungan baiknya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sadaqata 'ala dzi qarabatin
Sesungguhnya sedekah kepada dzi qarabah, orang yang memiliki kerabatan, yudha'afu ajruha marrataini, dilipat gandakan balasannya 2 kali. Ya. Kenapa? Karena ada hubungan silah yang terjalin makin rekat, nah, gitu ya. Jadi tidak sama dengan sedekah kepada orang biasa. Selesai masalah sedekah, masuk kepada bab it'amut ta'am khairu khisalil Islam, memberi makan sebaik-baik bagian Islam, agama Islam. Wa minas sadaqati, dan termasuk bagian dari sedekah it'amut ta'am, yaitu memberi makan. Wa huwa khairu khisalil Islam, dan itu adalah sebaik-baik bagian dalam agama ini. Lima jaa fil hadis, karena telah datang pada satu hadis, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah, ayyul islami khairun, amalan apa dalam agama Islam yang baik? Qala tut'imut ta'am, engkau memberi makan, wa taqra'us salam, engkau mengucap salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi 2 hal, yang pertama ngasih makan sama mengucapkan salam. Jadi neraktir itu bagian dari sebaik-baik kebaikan. Neraktir orang, ngajak orang makan atau memberi orang makan, ini sebaik-baik amalan. Apalagi ngasih makan untuk orang di pondok, sekalian lah. Si beras, Ustaz, ini ada beras sekilo, ada beras sekarung, alhamdulillah, senang santri makan. Tidak mikir beras lagi, pondok kan gitu. Nah, siapapun, anak bangun-bangun duitnya susah, niat adalah 10 karung belah, 10 karung yang 5 kilo atau sekarung 2 karung, bisa tetap diterima pondoknya. Tapi ini untuk santri kan. Wa huwa min arjal a'malil mudkhilati ilal jannah, itu adalah amalan yang lebih diharapkan yang memasukkan ke surga. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada, wahai Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi, saya kalau melihatmu tenang jiwaku, wa qarrat aini, dan sejuk mataku. Ini semua sahabat ngaku begitu, kalau dekat sama Nabi tenang. Sampai ada sahabat yang mengaku, saya ini munafik, ngapa dekat Nabi saya itu khusyuk nih, kayak saya ini adalah wali gitu ya. Tapi kalau sudah jauh Nabi, perasaan kok kayak mana hati ini? Apa saya ini munafik? Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Hamdalah, dia yang bertanya, Hamdalah. Nafaqu Hamdalah. Hamdalah ini munafik. Munafik, Hamdalah ini munafik 3 kali. Kenapa wahai Hamdalah? Iya ya Rasul, kalau dekatmu saya ini gimana khusyuknya? Pokoknya tidak ada lagi pikiran saya ini hal-hal yang buruk. Tapi kalau sudah jauh, muncul semua pemikiran buruk, kata Hamdalah. Lalu kata baginda SAW, seandainya rasamu seperti saat ketika engkau bersama Nabi, maka engkau akan bisa bersalaman dengan malaikat di jalan, kata Nabi. Kalau kita bisa khusyuk seperti di pengajian terus 24 jam, sebulan, setahun, ketemu malaikat di jalan. Tapi sarah juga. Yang ngeri itu saat ketika lihat orang sakaratul maut, ketemu malaikat Israel, ketemu sama orang, terpikir sama kita, wah tidak berani matilah kalau kayak gini bentuk malaikat. Loh ya serius, kita lewat jalan tadi sadar orang yang mengaji itu, innal malaikata la tad'u ajnihata ridwan bima itu. Sesungguhnya malaikat itu kalau ada penuh ilmu dia nundukkan ini. Sayap itu bukan dibentangkan. Mungkin dari dulu orang menafsirkan malaikat itu membentangkan, sebenarnya bukan. Jadi malaikat itu menutup sayap itu begini, bentuk penghormatan. Kayak gini, istilahnya gitu. Sayap yang lebar, la tad'u, dia meletakkannya begini kepada penuntut ilmu yang datang. Datang tadi, alhamdulillah tidak nampak, jadi tidak sibuk. Nanya berapa malaikat yang ketemu tadi? 2 kali, kalah aku 3 kali. Nah, jadi kesombongan kan? Nah, Allah sembunyikan. Tapi nyatanya ada malaikat itu, Pak. Ya. Allah sembunyikan rahasia itu untuk satu penjagaan untuk kita. Nah, serius. Loh kita ini dijaga hafal Allah semua. Mulut ini loh ada malaikatnya nih, hidung ada malaikatnya, mulut, telinga. Tidak sadar. Coba pas malam-malam, ya kita tidak sadar berapa jam nganggo mulut kita. Tapi pernah dimasukin nyamuk? Tidak pernah. Terpikirlah sama kita, hidung, telinga,
selama ini waktu tidur ada hal-hal yang buruk yang masuk, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi ular datang, tapi tidak ada malaikatnya. Alhamdulillah, tapi tidak nampak malaikat. Kalau nampak kita tidak bisa khusyuk. Sholat sujud ya malaikat yang nampak. Ketemu sama kawan ketamak malaikat semua, wajahnya si malaikat semua. Rahasia Allah menyembunyikan ya. Ada satu tujuan juga adalah tujuan keimanan. Apakah kita mengimani dengan hal gaib, dengan apa yang disabdakan oleh Rasul, apakah tidak? Kalau segala sesuatu ditampakkan sama Allah, apalagi gunanya iman? Surga juga dinampakkan, neraka dinampakkan, pahala dinampakkan, pahala ngaji langsung nampak. Tidak ada namanya ikhlas. Besar saya pahala ngaji, besok datanglah. Awalnya bolehlah kita dikasih tahu pahala ibadah ngaji itu gini besar. Itu kan hanya pancingan pertama. Setelah itu kan kita dilatih, ditata untuk ikhlas cuma karena Allah. Kan gitu dah. Tapi kalau seandainya dinampakkan pahala, ya sudah. Sayang nih kalau tidak berangkat, nampak kemarin pahalanya besar nih, nampaknya jelas mata, tidak lagi ke Allah tujuannya. Akhirnya tertuju kepada selain Allah. Karena bagaimanapun pahala juga ciptaan Allah, makhluknya Allah. Anbi'ni an kulli syai', ceritakan kepadaku wahai Rasul dari apa segala sesuatu diciptakan. Qala, baginda menjawab, kullu syai'in khuliqa minal ma', segala sesuatu diciptakan dari air. Masya Allah, begitu mudah Nabi menjawabnya. Tapi ternyata setelah kita pahami sekarang, ternyata betul, segala sesuatu itu tercipta memang dari air. Manusia dari air, tumbuh-tumbuhan dari air, dan bahkan bisa dikatakan tanpa air manusia tak akan bisa hidup. Faqultu akhbirni bi syai'in idza 'amiltu wa dakhaltul jannah. Lalu saya bertanya lagi, beritahukan kepadaku wahai Rasul, sesuatu apa yang apabila aku lakukan saya masuk surga. Qala at'imit ta'am, kasih orang makan. Wa abshis salam, ucapkan salam. Assalamualaikum jadi kebiasaan, ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum. Dulu ucapan salam ini ya sebelum adanya banyak majelis taklim, perasaan saya dak di kampung-kampung jarang. Adapun orang ucapkan salam mau masuk rumah itu pun ujungnya ya enggak? Lam. Tapi setelah banyaknya majelis, terus adanya istilahnya HP kan, banyak informasi-informasi yang masuk tentang kebaikan, jadi orang nggak mulai ya ucapin salam. Jangan malu ketemu sama kawan assalamualaikum, ketemu majelis ini orang dua orang yang kita datangi, yang satu orang datang ucapin salam. Dibiasakan begitu, jadi sebuah tradisi. Ibadah jadi tradisi kan enak gitu kan. Wa abshis salam, dan ucapkan salam. Wasilil arham, dan sambunglah silaturahim. Orang yang ada hubungan rahim, yang ada keterikatan rahim. Ya, pikirlah siapa yang punya keterikatan rahim dengan kita. Satu nenek, satu bapak, ya kan? Satu emak. Nah, itu orang yang punya hubungan rahim. Wasalli bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam saat orang tertidur. Jadi tiga hal: kasih makan, ucapkan salam, dan sambung silaturahim. Tambah satu lagi, salat di waktu malam saat orang tidur. Ini amalan-amalan luar biasa. Apa? At'imit ta'am, abshis salam, wasilil alham, wasalli bil laili wan nasu niyam. Apa? Kasih makan, ucapkan salam, sambung silaturahim, dan sholat di waktu malam saat orang pada tidur. Apa ujungnya? Tadkhulil jannah bisalam, masuk surga dengan salam. Sebenarnya at'imit ta'am ini sudah diamalkan oleh para suami, karena dia memberikan makan kepada anak istri. Kembali lagi ke niatnya lagi. Saat ketika memberikan uang belanja, niatnya apa? Niat yang amalkan hadis masuk, Pak. Ini kan kewajiban. Justru kalau kewajiban malah lebih besar pahalanya. Derajat ngasih makan orang sunnah, orang yang bukan dalam beban kita. Nah, ngasih yang kewajiban artinya pahala sunnah tadi derajatnya kewajib. Dan kita tahu semua fadilah wajib dari sunnah itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi wajib. Gitu dah.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa abshus salam tadkhulul jannata bisalam." Sembahlah Allah dan berikanlah makan kepada orang dan ucapkan salam, maka masuk surga dengan salam, dengan selamat, dengan aman. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di surga itu ada satu tempat, satu ghurfah, satu kamar, satu ruangan, ya, yura dhahiruha min batiniha, yang akan tampak luarnya dari dalam, wa batinuha min dhahiriha, dan dalamnya nampak dari luar. Faqala Abu Malik al-Asy'ari, karena zaman itu kita jangan, oh zaman sekarang bisa be kacau, tapi zaman saat itu ini mengatakan, oh ini di mana ini, kok ada tempat yang dari dalam rumah bisa nampak luar, luar bisa nampak dalam. Zaman dulu tuh sudah bayangan yang ajaib, kok ada rumah sebersih itu dan sejernih itu gitu loh Pak. Walaupun sejatinya surga itu lebih indah dari bayangan, dan bahwa dalam hadis qudsi dikatakan, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Saya tuh nyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh di surga sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh pikiran dan tidak pernah dilihat oleh mata. Artinya seindah apapun kita menceritakan atau menggambarkan surga, surga itu lebih indah dari itu Pak. Kita cerita tentang keindahan itu kan hal yang pernah kita dengar dan pernah kita rasakan. Bisa tidak kita menceritakan sesuatu yang tidak kita rasakan? Tidak bisa Pak. Menceritakan indahnya surga gini-gini itu kan karena pernah contoh sebelumnya, makanya kita cerita. Kalau tidak ada cerita, tidak bisa. Nah gitu kan. Sehingga gambaran indah tentang surga, lalu kita membayangkan begini, tidak, surga lebih indah, jauh, tidak ada apa-apanya dengan itu. Begitu juga dahsyatnya neraka, sekeras apapun kita menggambarkan tentang neraka, neraka lebih dahsyat dari yang kita bayangkan. Jadi kalau menceritakan di surga itu ada nanti ruangan yang nampak dari luar dalamnya, dari dalam nampak luar. Itu bagi orang Arab saat itu ya sudah, wah ini hidup di mana seperti ini gitu loh. Kok ada tempat yang begitu? Faqala Abu Malik al-Asy'ari, lalu Abu Malik al-Asy'ari berkata, "Liman hiya ya Rasulullah?" Untuk siapa itu wahai Rasul? Qala, lalu Rasul menjawab, "Liman athabal kalam." Bagi orang yang bertutur kata baik, ya. Bagi orang yang bertutur kata baik, wa at'amat ta'am, dan orang yang memberi makan, wa bata qa'iman wan nasu niyam, dan di waktu malam dia salat, walhal manusia dalam kondisi tidur. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil